Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah aksi nyata saya pada modul 1.4.A.10 Budaya Positif oleh Ria Agustin, calon guru penggerak 84 Angkatan 3 Muara Enim. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng. Terima kasih. Latar belakang saya melakukan aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif yaitu, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui penerapan budaya positif di sekolah, maka akan tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan, serta anak memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam masyarakat. Berikut ini merupakan keyakinan kelas dan restitusi yang pernah saya lakukan di kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sebelum kita mulai duduk belajar. Jadi ibu minta kalian untuk menuliskan impian kalian ingin seperti apa kelas kita. Nanti ibu akan bagikan kertas ini, silakan kalian tulis, lalu kalian tempel di depan. Sekarang coba ceritakan ada apa masalah kalian? Bu Novian, Oke, satu-satu coba. Mikael ceritakan ada apa Mikael? Bu Novian nggak mau meminjamkan saya buku. Ya. Ya saya tarik bukunya. Jadi? Bukunya robek. Oke. Ibu di sini tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang ibu tanya dulu, apa alasan atau kebutuhan yang menjadi kebutuhan Novian tidak mau meminjamkan buku kepada Mikael? Dia pernah meminjam buku saya dan hilang. Bukunya hilang. Lalu Mikael, apa alasan kamu merobek buku Novian? Ya karena dia nggak mau meminjamkan buku kepada saya. Bu. Oke. Kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas kan? Kalian ingat kesepakatan kelas kita? Ya. Ingat. Kalian meyakini kesepakatan kelas kita? Meyakini. Menurut kalian apakah sudah sesuai? Belum sesuai. Lalu Mikael, apa yang Mikael melanggar di kesepakatan kelas kita? Ia saling menghormati. Tidak saling menghormati. Lalu Novian, apa yang Novian langgar di kesepakatan kelas kita? Keyakinan kelas kita? Saya tidak berbagi sama Mikael. Oke. Apakah kalian bersedia untuk melakukan restitusi? Bersedia. Apa rencana kalian untuk menyelesaikan masalah ini, Mikael? Saya akan meminjam buku teman untuk mencatatnya buku Novian lagi. Oke. Pada sesi kali ini, saya akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dalam mengeksplorasi konsep budaya positif di sekolah, antara lain perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, 2. Arti disiplin, dan 3. Motivasi perilaku manusia, 3. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol, 6. Segitiga restitusi. Selain itu, kami juga akan melakukan sharing, tukar pendapat, pengalaman mengenai penerapan budaya positif di kelas. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Ibu, terima kasih kesempatannya hadir pada hari ini. Hari ini saya ingin berbagi tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana cara menerapkannya, bagaimana kebutuhan siswa, bagaimana memposisikan diri, dan bagaimana langkah restitusinya. Nah, jadi pertama kita akan membahas tentang
pertanyaannya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Jadi itu kalau pertanyaan dalam diri kita timbul itu saat melihat suatu peraturan atau keyakinan, jadi kita hanya mendapatkan motivasi dari luar. Begitu juga dengan anak didik kita. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, inilah yang kita harapkan ke anak didik kita agar mereka memiliki motivasi dari dalam untuk mewujudkan atau menerapkan budaya positif. Misalnya, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi, sesuatu itu tidak bisa kita memaksakan kepada orang lain. Keadaan anak didik kita tidak bisa memaksakan. Misalnya, saya analogikan seperti menggenggam sesuatu. Misalnya ada sesuatu yang benda yang berharga, saya berat, ya, lalu saya kepalkan tangan saya. Nah, saat saya mengepalkan tangan saya ini, kalau tidak ada keinginan dari diri saya tidak akan membukanya. Kalau saya ingin membukanya, berarti itu motivasi internal dari diri saya. Kalau dari luar mungkin ada yang membujuk saya membuka, misalnya lagi ada yang memaksa, itu juga ada dari eksternal juga dengan paksaan. Tapi kalau dari luar hasilnya tidak akan baik. Kita lanjut ya. Nah, ini budaya positif. Jadi untuk menerapkan budaya positif ini, langkah-langkahnya yang pertama kita membuat peraturan kelas dulu. Kita memberikan keyakinan kelas apa yang kita sepakati sehingga saat anak membuat kesalahan atau tidak mengikuti aturan yang kita buat secara bersama, mereka akan ingat. Yang kedua, keyakinan kelas, keyakinan yang diyakini secara bersama. Keyakinan dengan peraturan berbeda. Kalau peraturan kita membuat kesepakatan, kita membuatnya secara bersama-sama. Kalau keyakinan itu sesuatu yang kita yakini secara umum kebenarannya. Misalnya memakai helm. Memakai helm itu kita meyakini kita pakai helm karena kalau tidak memakai helm kita untuk keselamatan. Ya. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Lalu yang selanjutnya lingkungan positif. Nah, untuk membentuk budaya positif kita harus menciptakan suatu lingkungan yang positif dulu di kelas. Kita memberikan contoh. Dari contoh itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan sehingga itulah yang disebut dengan budaya positif. Silakan Bu, masuk bagi aku. Apa Bu? Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan atau sudah saya buat di kelas. Jadi secara bersama-sama kita membuat peraturan kelas, keyakinan kelas, lalu ditempel nanti saat pelajaran atau saat pembelajaran siswa nanti akan melihat hasil yang mereka sepakati secara bersama. Nah, ini perbedaan hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Jadi kalau hanya sebatas hukuman, sanksi, siswa itu akan membuat sesuatu menjadi trauma pada anak. Jadi kita di sini mengarahkan kepada siswa supaya siswa itu tidak hanya merasa mereka itu terbebani dengan kesalahan, bagaimana cara anak menemukan solusinya. Jadi sebelum ada permasalahan saat anak melakukan kesalahan, saat anak melakukan kesalahan, kita analisis dulu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh anak. Ada 5 macam kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah cinta, kasih sayang yang harus dimiliki. Misalnya anak tuh suka minta mencari perhatian, berarti anak itu membutuhkan kasih sayang. Yang kedua, bertahan hidup. Bertahan hidup ini biasanya lebih ke kayak makanan, minuman. Misalnya anak makan di kelas, kita tanya kenapa dia melakukan itu? Mungkin karena dia lapar, karena dia perutnya sudah sakit. Jadi kita jangan langsung menghukum kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Selanjutnya ada penguasaan. Mungkin dia ingin merasa berkuasa atas temannya yang lain. Kita juga harus mencari tahu alasan-alasan itu. Alasan selanjutnya kebebasan. Misalnya dia merasa bosan di kelas dengan materi yang kita berikan atau metode yang kita berikan, sehingga anak ingin merasa bebas, sehingga tidak memperhatikan atau tidur di kelas. Nah, saat anak tidur di kelas kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan itu? Jadi kita cari tahu dulu alasannya apa. Dan selanjutnya lagi kesenangan. Misalnya dia mengganggu temannya, mungkin saat dia mengganggu temannya itu kebutuhan yang ingin dia rasakan, dia ingin melihat temannya itu kalau
sebagainya. Nah, jadi setelah tahu, tahap selanjutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Yang pertama, penghukum. Misalnya penghukum itu dengan kata-kata yang sama, tapi makna atau yang dirasakan anak itu bisa jadi berbeda. Misalnya, contohnya yang pertama, menghukum. Sedang apa kamu? Itu kan menghukum dengan nada yang keras, dengan mata yang melotot, seperti itu ya. Nah, itu penghukum. Kalau teman, bahasanya beda lagi nadanya. Sedang apa kamu, nak? Beda ya. Itu jadi posisi kita sebagai guru menjadi teman. Lalu yang selanjutnya, pemantau. Pemantaunya itu misalnya kita ucapkan, sedang apa kamu, nak? Sudah berapa kali ibu perhatikan? Nah, pemantau ini biasanya dia mengucapkan beberapa observasi. Sudah berapa kali, sudah berapa banyak, kamu sering begini dan begitu melakukan, ya. Lalu yang selanjutnya manajer. Nah, sebaiknya di sini manajer ini bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan di manajer ini kita mengharapkan anak itu menyadari mengapa dia salah. Selama ini kan kita hanya memberikan hukuman-hukuman tanpa dia sadar sebenarnya dia itu salah. Sebenarnya bagaimana cara mengatasi kalau dia salah, bagaimana cara mempertanggungjawabkan kesalahannya. Nah, di sini kita belajar untuk menuntun anak kita supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi untuk membantu anak-anak atau murid kita menyelesaikan masalahnya, kita membantu atau mengarahkan mereka untuk melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya begini. Jadi kalau anak berbuat salah, kita arahkan, dia tahu kesalahannya apa. Selanjutnya mereka tidak akan mengulangi dengan kesadaran dari dalam tadi, dengan motivasi diri dia sendiri, tanpa kita aba-abai, tanpa kita iming-iming, tanpa kita berikan sanksi. Mereka sudah tahu itu salah, tidak akan diulangi, dan mereka kembali ke kelompok atau ke mereka, komunitas mereka, kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka bisa menciptakan lingkungan yang positif. Nah, dalam restitusi ini ada 3 tahapan, ya. Ini ciri-cirinya ya Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ciri-cirinya yang pertama, restitusi itu bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Misalnya anak yang bertengkar tadi, kita ajak mereka kolaborasi, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah mereka. Misalnya ada anak yang berkelahi sehingga bukan bajunya lepas sampai anak satunya marah sehingga tonjok kamarnya. Terus kita tanya kebutuhannya apa, kenapa dia sampai berkelahi. Nah, yang satu mereka tidak kuat karena kancing bajunya lepas, kan? Nah, dengan itu kan kita sudah tahu masalahnya apa, dasarnya apa, kebutuhan mereka apa. Jadi mereka bisa menyelesaikan yang kita arahkan. Bagaimana? Mau kamu apa? Mau saya kancing saya benerin bu, nanti saya tahu kena marah ibu saya, misalnya kan? Nah, jadi kita aja anak yang berbuat salah itu tadi, yang melakukan kesalahan tadi, untuk membantu temannya. Jadi dengan itu adanya menciptakan hubungan. Misalnya mereka menjahit kembali, bagaimana supaya masalah itu terselesaikan. Jadi bukan hanya hukuman tanpa mereka tahu apa kesalahan yang mereka perbuat. Nah, ini segitiga restitusinya ya ibu-ibu. Jadi yang pertama, saat kita melakukan restitusi itu kita validasi tindakan yang salah. Maksudnya begini, kita tanya dulu alasannya dan mencari tahu kebutuhan dari anak kita itu apa. Misalnya dia berbuat salah apa, nah alasannya apa. Dan begitu kan kita tahu kesalahannya mereka itu apa, kebutuhan mereka itu apa. Setelah tahu, lalu langkah selanjutnya kita menstabilkan identitasnya. Jadi kan kalau kita salah, misalnya kita saja kalau kita salah, kita dipojok-pojokkan, tambah kita merasa bersalah, tambah kita takut, tambah kita tidak bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kita stabilkan dulu. Ayo sudah, tidak apa-apa. Setiap orang pasti punya salah. Nah, kata-kata itu menstabilkan. Tidak apa-apa, setiap orang pasti punya salah. Tapi kita harus mencari solusinya. Nah, itu kata-kata untuk menstabilkan identitas dia, sehingga dia merasa tidak terpojok. Lalu selanjutnya, yang terakhir kita menanyakan keyakinan yang di awal tadi. Itulah gunanya keyakinan kelas. Jadi kita menanyakan keyakinan, apa yang kamu lakukan itu sudah benar atau salah? Kalau salah bagaimana, lalu menurut kamu solusinya apa? Nah, kita kan menawarkan ke dia, memberikan kesempatan dia, memberikan pembelaan. Kenapa dia melakukan kesalahan itu?
contoh kepada anak-anak kita agar anak kita mencontoh dari kita. Setelah itu akan itu menjadi kebiasaan sehingga menjadi budaya positif. Ketika anak kita melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat, langkah-langkah tadi yang kita lakukan, menanyakan kebutuhannya, posisi kontrol kita sebagai apa, lalu kita bantu mereka untuk melakukan restitusi. Nah, jadi kita sekarang sharing dulu ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ada tidak masalah di kelas yang ingin diangkat di diskusi kita hari ini agar kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Baik, Bu Napra, bagaimana Bu Napra masalahnya Bapak? Ya, kemarin saya mendapati anak saya membawa HP. Karena dari sekolah kan dilarang sekarang membawa HP karena sudah terbuka. Nah, pas diperiksa di dalam HP itu ternyata ada video porno, Bu. Ya, Jadi pas saya tanya kenapa, dari mana video ini, dia bilang bahwa dia dapat dari temannya. Terus waktu itu saya periksa lagi ternyata banyak linknya di situ. Jadi kita sebagai ini apa yang harus kita lakukan? ini tadi kira-kira teman-teman di sini ada tidak masukan bagaimana cara menyelesaikan masalah di kasus kelasnya Ibu Napra? Kira saya Bu, ya Bu Listina silakan ya. Terima kasih waktu yang telah diberikan oleh Ibu Lia. Berdasarkan masalah yang telah dilontarkan oleh Ibu Natra tadi, jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari terlebih dahulu alasan kenapa anak tersebut lebih cenderung untuk membuka video porno. Bisa jadi mungkin dia melihat temannya, Kurang pengawasan orang tua. ya, bisa jadi ketika dia megang HP tanpa pengawasan orang tua kan. Iya, Jadi benar. dia dengan bebas membuka akses media sosial, media YouTube, Google. Kan sekarang sudah begitu marak dan sudah begitu banyak anak dengan begitu mudah begitu mengaksesnya. Jadi kita cari dulu kenapa alasannya gitu kan. Terus mungkin anak itu juga kita harus pahami anak-anak SMP itu sudah masuk ke masa fase akil balik. Benar. Ya, jadi mereka keinginan dan Ingin hormon tahu. mereka juga sudah meningkat. Iya. Jadi kita harus meluruskan dengan cara menurut saya ya Bu Iria ya. Ya. Jadi kita harus memberikan pendidikan seksual, bukan pendidikan seksual. Informasi ya, ilmu itu kan Iya. harus ada gitu kan. Agar mereka harus memahami. sudah mengetahui organ tubuh mereka sudah berkembang dan mereka harus tahu kemana mereka harus menyalurkan gitu, bukan berarti menyalurkan dengan hal yang tidak positif, tapi dengan cara mengalihkan Benar, perhatian benar. mereka tadi dengan membaca buku, dengan olahraga, karena anak laki-laki apalagi anak laki-laki itu kan cenderung gitu kan, cenderung hormonnya kuat, jadi mereka harus bergerak sehingga mereka lupa akan hal itu. Terus berdasarkan apa yang telah kami pelajari dari kuliah tadi juga, berarti kita juga harus apa ya, Menentukan posisi kita. menentukan posisi kita setelah itu. Setelah kita mencari alasannya, kita harus menentukan posisi kita, apakah kita sebagai temannya, apakah sebagai guru, tapi ada baiknya kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, kita bisa curhat gitu kan, anak Iya. kita bisa curhat, menceritakan masalahnya kepada kita. Jadi dia juga dengan leluasa, tidak takut seperti itu. Mungkin ada teman yang lain yang ingin menambahkan? Ada yang nambahin, mau nambahin nih. Kira-kira apa lagi saran-sarannya? Saya wajib. Apa lagi kalau dari minggu? Mungkin alasan, setelah itu restitusi. alasan ya kan? Yang pertama mencari tahu alasannya. Jadi kalau kita mau melakukan segitiga restitusi tadi, seperti itu, ini segitiga restitusi tadi. Yang pertama kita kan mencari identifikasi masalahnya dulu, alasannya dulu nih, alasannya apa? Kita mencari tahu kebutuhannya. Yang kedua kita menstabilkan mereka. Maksudnya di posisi ini, mereka kan pasti sudah merasa tersangka, terpojok kayak gitu kan. Nah, kalau mereka sudah merasa seperti itu, mereka ini takut mau bercerita kepada mereka. Takut mau bercerita ke guru tuh sebenarnya alasannya tuh apa yang latar belakang itu kan. Kalau mereka sudah merasa takut kayak gitu, mereka cuma diam, lalu mereka nggak mau cerita biasanya. Nah, disinilah peran kita sebagai guru itu untuk menstabilkan identitasnya. Misalnya kita bilang kayak gini, ya udah nah, setiap orang itu pasti berbuat kesalahan. Kamu melakukan ini karena kamu tidak tahu risiko akibatnya. Nah, jadi untuk kali ini mungkin kita perbaiki bersama-sama yuk kayak mana caranya ini. Nanti jangan diulangi lagi. Lalu kita jelasin misalnya
akibat dari dia mengakses itu bisa dikenakan pasal tentang pidana hukumnya. Ini nanti akibatnya hukumnya ranahnya begini-begini nah, kan? Dari sanksi sosial misalnya seperti ini, lalu dari sanksi keluarga, lalu dari sanksi sekolah. Nah dari itu kan kita memberikan bayangan-bayangan ke mereka. Jadi mereka tuh terbuka. Mungkin selama ini kan anak-anak kita ini kan pikirannya belum belum panjang ya, namanya mereka kan baru tahap mencari jati diri. Dan seperti yang Ibu Rena katakan tadi, memang bagus kita memberikan juga edukasi tentang pendidikan seks, tentang agama, sehingga mereka bisa mengontrol dirinya sendiri dari dalam ya Bu ya. Nah, setelah itu terakhir kita melakukan keyakinan, menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan yang sudah kita buat apa yang kamu langgar dari kasus tadi kan, misalnya keyakinan apa itu? Keyakinan kelas apa yang kira-kira dilanggar? Kira-kira yang sudah disepakati misalnya kalau kamu itu apa ya? Sudah berarti sudah ke moral ya, sudah ke moral berarti sudah melanggar norma yang ada di masyarakat kan. Nah kita ingatkan itu baik tidak di masyarakat seperti itu tidak. Lalu menurut kamu solusinya bagaimana? Kita dengarkan dulu dia solusi dari dia. Kalau sekiranya solusi itu menurut kita kurang sepadan dengan yang hal dia lakukan, kita bisa arahkan kan. Nah dengan adanya itu dia melakukan perbaikan itu sendiri, jadi kan dia lebih lebih jadi pengalaman yang sangat berharga untuk dia dan tidak akan mengulangi, karena mereka kadang-kadang kan tidak tahu penyebabnya itu nanti bagaimana, akibatnya apa, karena anak-anak itu kan belum sampai ke situ pemikirannya. Tapi kalau tidak kita pantau, itu akan berkelanjutan nanti ke buat komunitas, buat grup mereka sendiri, dan takutnya bahayanya kan ke situ. Jadi kita edukasi juga ke anak-anak yang lain. Iya begitu ya. Ada masih ada yang lain? Mungkin itu aja kali ya. Nanti mungkin bisa bisa kamu dipanggil orang tuanya, dipanggil lah guru BK, kesiswaan, nanti kan kepala sekolah mungkin bisa dengan begitu. Jadi lebih, karena ini kasusnya sudah menurut saya berat ya, bukan pelanggaran biasa. Kalau pelanggaran tata tertib mungkin kita bisa lakukan secara kita sama anak saja. Kalau sudah ini kayaknya kita harus melibatkan atau berkolaborasi dengan guru-guru yang lain supaya masalah ini bisa terselesaikan ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya hari ini. Inilah materi tentang budaya positif kita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu nantinya dapat menerapkan atau membuat keyakinan kelas